Jemaat Tuhan, ketika kita datang membawa persembahan atau uang kita ke rumah Tuhan, atau khususnya ketika kita membawa persepuluhan, ada saja orang yang akan berkata, persepuluhan itu kan sudah tidak penting lagi. Karena persepuluhan itu adalah bagian dari hukum Taurat. Kita tidak hidup di dalam hukum Taurat. Saudara, mari kita lihat kebenarannya menurut firman Tuhan. Pertama kali orang yang membawa persepuluhan ke rumah Tuhan adalah Abraham. Dan itu dilakukan 430 tahun sebelum hukum Taurat diberikan. Sesungguhnya, apa yang menjadi alasan Abraham untuk membawa 1/10? Dari mana Abraham tahu membawa 1/10 itu penting? Saudara, hukum Taurat belum ada, Alkitab belum ada. Dari mana saudara? Kita telah belajar, kalau saudara lihat video sebelumnya, di dalam kita sudah ada Roh Kudus yang hidup. Di dalam kita sudah ada buah-buah roh. Bagian kita adalah melepaskan buah roh itu keluar. Dan yang pertama, buah roh itu namanya kasih. Saudaraku, ketika kita mengenal siapa Kristus, ketika kita mengenal Tuhan kita, betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan mengasihi Dia. Dan tanda kita mengasihi Dia, kita membawa korban, kita membawa persembahan. Dan persembahan yang paling kecil itu dicatat di Alkitab adalah uang kita. Abraham membawa persembahannya ketika dia mengalahkan kumpulan raja-raja yang dipimpin oleh Kedorlaomer. Lalu Abraham menyiapkan 1/10 dari semua rampasan perang, dan Alkitab mencatat seperti ini. Dikatakan, datanglah Melkisedek membawa roti dan anggur. Dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek adalah gambaran dari siapa? Tuhan. Karena apa? Dikatakan dia adalah Raja Salem, berasal dari kata Shalom, Raja damai sejahtera. Siapa itu? Yesus, membawa roti dan anggur. Siapa itu? Yesus yang berkata, ini adalah roti, ini adalah tubuhku, dan anggur ini adalah darahku. Lihat saudara, lalu dikatakan firman Tuhan juga berkata, dia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Siapa yang disebut imam Allah yang maha tinggi? Cuman Yesus. Bahkan di perjanjian baru dikatakan, dia adalah tidak berayah dan tidak beribu. Tidak ada manusia yang berayah dan yang tidak berayah dan tidak beribu. Cuman Yesus. Lalu firman Tuhan katakan, dialah Alfa dan dia adalah Omega. Yesus adalah yang awal dan dia adalah yang akhir. Jadi Abraham sesungguhnya membawa 1/10-nya kepada Tuhan. Kenapa dia membawa 1/10-nya, saudara? Karena pada waktu itu, ketika dia menang dari peperangan melawan Kedorlaomer, lalu dikatakan Melkisedek memberkati Abraham. Firman Tuhan katakan begini, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Setelah Abraham menyadari bahwa kemenangan yang dia dapatkan saat ini, harta yang dia punya, segala yang dia punya, it belong to God. Itu kepunyaan Tuhan. Apa yang dia dapatkan, itu berasal dari Tuhan. Kemenangan yang dapatkan dari Tuhan. Itu sebabnya dia membawa 1/10 sebagai ucapan syukur. Dia membawa 1/10 karena dia merasa dicintai, karena dia merasa dikasihi Tuhan. Maka dia balas cintanya Tuhan dengan mengasihi dia, membawa 1/10 dari apa yang dia miliki. Saudaraku, bukan jumlahnya yang penting, tetapi hatinya yang penting. Apa alasan saudara membawa persembahan? Kalau saudara membawa 1/10, bahkan di dalam 1 Korintus 13 dikatakan, sekalipun kamu membawa dirimu, membiarkan dirimu untuk dibakar, menyerahkan dirimu untuk mati, saudara, tapi tanpa kasih, tidak ada gunanya. Apa dasar kita memberi persembahan? Itu yang paling penting. Jadi kalau saudara membawa persepuluhan ke rumah Tuhan, saudaraku, lihat firman Tuhan. Bukan karena kita takut, karena ada binatang pelahap, karena ancaman. Karena apa saudara? Orang suka menggunakan Maleakhi 3 dan berkata, kamu telah menipu Tuhan karena kamu tidak membawa persepuluhan. Maleakhi 3 ayat 8. Kamu telah kena kutuk karena tidak membawa persepuluhan. Itu sebabnya orang kalau tidak membawa persepuluhan jadi ketakutan. Barangnya hilang karena tidak bawa persepuluhan. Tidak naik jabatan karena tidak membawa persepuluhan. Karena tidak membawa persepuluhan, karena tidak membawa persepuluhan.
Karena ada ancaman di dalam hukum Taurat. Memang saudara, ketika hukum Taurat diberikan, hubungan Bapa, hubungan Tuhan kepada manusia, itu adalah hubungan Tuhan kepada hamba. Kalau hambanya salah, harus dihukum. Tetapi Yesus datang ke dunia ini memulihkan hubungan kita menjadi apa? Bapa dan anak. Hubungan Bapa dan anak, saudara, berbeda dengan Tuhan dan hamba. Kalau kita membawa persembahan kepada Bapa kita, karena kita merasa dikasihi. Tetapi kalau hamba membawa persembahan karena takut dia dihukum. Galatia 3 kata firman Tuhan, Galatia 3 ayat 13 firman Tuhan katakan, Yesus mati di kayu salib untuk menanggung semua kutuk hukum Taurat. Jadi semua kutuk hukum Taurat sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara tidak lagi hidup di bawah ancaman hukum Taurat. Saudara tidak lagi hidup di bawah kutuk. Saudara hidup di bawah berkat. Kalau begitu masih perlukah kita membawa persepuluhan? Ya, bahkan lebih daripada persepuluhan. Bawalah hidupmu. Jangan cuma 1/10, saya percaya saudara membawa lebih daripada itu kepada Tuhan. Karena jikalau kita mencintai Tuhan, bahkan kita menyerahkan hidup kita untuk yang kita kasih. Tuhan memberkati kita.